Kali ini kita akan bahas cerita dari Eva. Sumbernya dari 3 volume yang terpisah. Mulai dari volume 2, volume 1, side story, dan juga web novel. Minusnya cerita dari Eva adalah setting waktu. Tidak dijelaskan kejadian pastinya kapan. Tapi yang jelas, Eva pertama kali bertemu dengan Cray tepat 5 tahun yang lalu. Yang artinya, seharusnya cerita ini tidak jauh dari cerita Tino. Meskipun sekali lagi, kami tidak tahu kapan kejadian pastinya. Apakah 1 minggu dari kemarin, 1 bulan, 3 bulan, atau bahkan 1 tahun. Menjadi hunter level 5 ke atas adalah titik balik dalam hidup seorang petualang. Di level itu, seseorang sudah diakui oleh guild, mendapatkan hak-hak istimewa, dan yang paling penting, kesempatan untuk membentuk klan. Klan bukan sekadar perkumpulan, melainkan organisasi resmi yang dapat menaungi beberapa parti sekaligus. Biasanya, hak tersebut digunakan oleh para hunter veteran yang sudah lelah bertarung di Treasure Vault. Mereka berhenti menantang bahaya dan mulai membimbing generasi baru. Namun, Cray berbeda. Meski usianya masih terlalu muda dibanding para pendiri klan lain, ia sudah punya hak itu. Dan ia melihatnya bukan sebagai tanggung jawab, tetapi sebagai celah untuk kabur. Dalam benaknya, klan hanyalah tiket resmi menuju kebebasan, alasan sah untuk berhenti berburu tanpa dicap pengecut. Bagi Cray, mengurus organisasi terdengar jauh lebih aman ketimbang melawan monster, menjelajahi lantai-lantai dungeon, atau mempertaruhkan nyawa demi relik. Ia membayangkan hari-hari santai, terbaring di penginapan, ditemani secangkir teh, dan koleksi relik aneh yang ia kumpulkan. Pensiun muda adalah impiannya, dan klan bisa menjadi alasan yang sempurna. Namun kenyataan tidak semudah itu. Membentuk klan bukanlah hal yang bisa dilakukan sambil berbaring malas. Butuh izin resmi, jaringan, struktur yang rapi, hingga sistem administrasi yang rumit. Klan harus memiliki tujuan, aturan, dan manajemen yang kuat. Dan sayangnya, Cray tahu betul dirinya payah dalam semua itu. Ia bisa berburu relik dengan naluri anehnya, bisa menemukan cara-cara tak masuk akal untuk keluar dari situasi berbahaya, tapi mengurus dokumen, mengatur keuangan, menyusun strategi jangka panjang. Itu semua mimpi buruk baginya. Ia menatap kosong buku catatan baru yang tergeletak di meja. Kulit aslinya berkilau, jahitan halus di sisinya menandakan kualitas tinggi, dan baunya khas, campuran antara minyak kulit dan kertas tebal yang mahal. Harganya 10.000 gil, sebuah kemewahan yang mungkin dianggap konyol oleh orang lain. Tapi bagi Cray, benda itu adalah senjata andalan. Dengan ingatannya yang buruk dan kebiasaannya menunda-nunda, catatan ini akan menjadi penolong. Ada satu hal yang bisa ia banggakan dari dirinya sendiri. Tulisan tangannya. Tidak sempurna, tapi rapi dan hidup. Ia sering mencatat mantra-mantra buatan sendiri, meski ia tak pernah bisa menggunakannya. Dulu, ia bahkan sering memaksa Lucia untuk membacakannya, seakan kata-kata itu punya makna mistis. Saat pena menyentuh kertas, sebuah pikiran konyol melintas. Mungkin ia tak perlu membentuk klan sama sekali. Jika pilihannya hanya antara mengatur klan atau kembali mempertaruhkan nyawa di Treasure Vault, maka memang lebih baik mengurus klan. Tetapi apakah benar ia harus memikul beban itu? Cray tidak punya tujuan mulia, tidak bercita-cita menyelamatkan dunia, bahkan tidak peduli pada kejayaan guild. Satu-satunya keinginannya hanyalah hidup tenang. Ia ingat ucapan Luke dan teman-temannya. Saat Cray menyebut ingin pensiun, mereka salah paham, mengira ia kecewa dengan kelemahan mereka. Padahal kenyataannya, mereka semua jauh lebih serius dalam bertarung dibanding dirinya. Ide nakal muncul di benaknya. Bagaimana jika ia benar-benar mewujudkan salah paham itu? Senyum licik merekah di wajahnya. Ia akan menulis teknik pedang orisinal, sebuah warisan yang hanya bisa dipahami jika dikuasai. Lalu ia akan menyerahkannya kepada Luke dan berkata, "Kalau kamu belum menguasainya, aku tidak akan ikut." Dengan begitu, ia punya alasan untuk mundur sementara dari party. Jika gagal pun, setidaknya ia bisa menghibur diri. Semakin lama ia menulis, semakin liar imajinasinya. Ia membayangkan latihan fisik di bawah air terjun, duel dengan mata tertutup, hingga gerakan pedang yang terinspirasi dari pahlawan dalam cerita fiksi. Tidak masuk akal? Tentu saja.
Tapi dalam dunia imajinasinya, semua itu mungkin. Dan anehnya, Luke dan kawan-kawan tidak menolak. Mereka membaca buku teknik hasil coretan Cray dengan sungguh-sungguh, mempraktikannya, bahkan benar-benar menguasainya. Ide-ide absurd yang seharusnya hanya jadi lelucon berubah menjadi kenyataan. Rencana kabur Cray gagal. Ia tidak bisa lagi mundur, apalagi setelah partinya semakin berkembang berkat teknik-teknik itu. Pada akhirnya, ia terpaksa memikirkan pendirian klan dengan serius. Namun, masalah yang sebenarnya segera terlihat. Membentuk klan tidak cukup dengan hak resmi. Dibutuhkan sosok yang mampu mengatur segalanya dari administrasi, strategi, hingga jaringan informasi. Dan Cray tahu betul, itu bukan dirinya. Ia lebih suka menghabiskan waktu di penginapan, duduk santai sambil memandangi relik kesayangannya, daripada berurusan dengan dokumen, laporan, atau negosiasi rumit. Kesadaran itulah yang membuatnya termenung. Untuk membuat klan, ia membutuhkan seseorang yang bisa menutupi kelemahannya, seseorang yang bisa ia andalkan sepenuhnya. Sementara Cray sedang bingung dengan urusan membuat klan, maka untuk sementara, Sin pun kini lebih dulu berpindah, menuju ke dalam sudut pandang lain. Di usia 17 tahun, nama Eva Renfield sudah mulai berbisik di antara lingkaran pedagang di Zebruddia. Ia bukan hunter, bahkan sama sekali tak memiliki kekuatan untuk mengangkat pedang atau menaklukkan relik. Namun, ada sesuatu yang membuatnya berbeda dari kebanyakan remaja sebayanya. Kemampuannya mengumpulkan dan merangkai informasi. Sejak kecil, Eva terbiasa mendengar gosip dari para pedagang yang singgah di rumah keluarganya. Awalnya ia hanya mendengarkan dengan polos, tapi lama-kelamaan ia mulai menyadari bahwa gosip yang bagi orang lain tak lebih dari obrolan kosong bisa menjadi petunjuk berharga tentang naik turunnya harga barang, rute dagang baru, bahkan intrik di balik layar yang dimainkan oleh bangsawan dan pengusaha besar. Apa yang disebut orang lain sekadar rumor, bagi Eva adalah potongan-potongan kecil dari sebuah teka-teki besar. Saat usianya cukup, Eva masuk sebagai staf junior di Wells Trading Company, perusahaan dagang paling dihormati di Zebruddia. Wells dikenal karena integritasnya, menolak suap, menolak monopoli, dan menolak campur tangan kotor bangsawan. Namun, justru karena sikap idealis itu, Wells sering dijadikan target oleh para pesaing yang haus keuntungan cepat. Di dalam pusaran itulah Eva ditempa. Meski statusnya hanya bawahan, ia segera dikenal di kalangan internal Wells, bukan karena penampilan atau garis keturunan, melainkan karena ketajaman otaknya. Ia bisa menganalisis laporan keuangan dengan cepat, menemukan celah di antara angka-angka yang tak masuk akal, lalu mengaitkannya dengan rumor pasar yang ia dengar dari para pedagang kecil di pinggir jalan. Rekan-rekan kerjanya sering menyindirnya sebagai anak bawang yang sok pintar, tetapi para atasan diam-diam terus memberinya tugas penting: riset pasar, pemetaan rute perdagangan, bahkan urusan hubungan eksternal dengan guild dan organisasi pedagang lain. Eva menerima semua itu dengan tenang. Baginya, setiap tugas hanyalah kesempatan lain untuk memperluas jaringannya. Ia mulai membangun koneksi dengan cara halus, menanyai kuli angkut tentang barang apa yang paling sering dibawa belakangan ini, mengobrol ringan dengan pemilik kedai tentang harga bahan pokok, atau mendengarkan keluh kesah pengrajin kecil tentang pajak yang mencekik. Tak ada informasi yang dianggapnya remeh. Semua ia kumpulkan, disimpan, dan dirangkai dalam pikirannya seperti benang-benang halus yang membentuk jaring laba-laba. Lambat laun, reputasi itu menyebar. Bukan di permukaan, bukan di depan umum, tetapi di lorong-lorong pasar, di ruang minum para pedagang, dan di balik pintu rapat rahasia. Ada gadis Wells yang tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Dia masih muda, tapi otaknya tajam. Kalau mau tahu apa yang akan terjadi di pasar besok, tanyakan pada Eva Renfield. Namun, meski reputasi kecil itu mulai tumbuh, status Eva tak berubah. Ia tetap bawahan muda yang sering dieksploitasi tenaganya. Baginya, itu bukan masalah. Ia tak mencari pangkat atau gaji tinggi. Ia hanya ingin mengetahui lebih banyak, menghubungkan potongan-potongan yang tercecer, dan mungkin suatu hari membuktikan bahwa pengetahuan bisa menjadi pedang yang lebih tajam daripada relik manapun. Ia tidak tahu pada masa yang tak lama lagi,
semua yang ia kumpulkan akan mempertemukannya dengan seseorang yang sama sekali tak terduga. Seorang hunter muda bernama Cry, yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Nah, setelah menjelaskan backstory pendirian klan dari Cry dan juga Eva di atas, maka cerita pun mulai masuk ke dalam inti masalahnya. Zerbrudia adalah kota yang megah, pusat perdagangan, dan rumah bagi ratusan relik yang dilelang setiap tahunnya. Di balik kemegahan itu, ada tangan-tangan bangsawan yang selalu berusaha mengendalikan pasar. Mereka tidak puas hanya dengan pajak atau hak istimewa. Mereka ingin lebih, monopoli. Beberapa tahun terakhir, kelompok bangsawan tertentu mulai memainkan permainan kotor. Mereka merekrut pedagang-pedagang saingan wealth trading, menawarkan perlindungan dengan imbalan kesetiaan penuh. Imbalannya sederhana namun mematikan, hak istimewa untuk berdagang di bawah naungan mereka. Para pedagang kecil yang tidak mau tunduk akan dicap melawan kebijakan kerajaan, dikenai pajak berlipat ganda, atau barang dagangannya disita dengan alasan tak masuk akal. Kebijakan yang mereka dorong semakin hari semakin aneh. Barang langka, terutama relik, hanya boleh dijual kepada bangsawan dengan harga rendah, sementara rakyat biasa dilarang menyentuhnya. Pajak baru terus bermunculan, menyulitkan pedagang kecil dan membuat harga kebutuhan pokok meroket. Di atas kertas, laporan yang mereka kirimkan ke istana tampak indah, stabilitas, kesejahteraan, dan harga pasar yang terkendali. Namun, semua itu hanyalah topeng dari penindasan. Wealth Trading berdiri sebagai satu-satunya perusahaan besar yang menolak tunduk. Dengan integritas yang sudah mereka jaga turun-temurun, mereka menolak suap, menolak monopoli, dan menolak mengorbankan rakyat kecil demi keuntungan bangsawan. Tetapi sikap itu membuat mereka menjadi sasaran. Disinilah Eva mulai melihat retakan besar dalam sistem. Melalui jaringan informasinya, ia menemukan pola yang mengerikan. Laporan harga relik yang diserahkan kepada raja selalu dilebih-lebihkan. Di pasar, harga asli jauh lebih rendah. Bangsawan menekan harga beli saat berhadapan dengan pedagang, lalu melaporkannya ke istana dengan nilai berkali lipat. Selisih itulah yang mereka kantongi. Bagi rakyat biasa, itu berarti harga yang makin mencekik. Bagi bangsawan, itu berarti kekayaan yang terus menumpuk. Eva tahu betul bahaya yang ia hadapi. Menyimpan bukti saja sudah bisa berarti hukuman mati. Tetapi ia juga sadar, jika terus dibiarkan, kebijakan ini akan menghancurkan tulang punggung perdagangan Zerbrudia. Pada saat inilah takdir mempertemukannya dengan Cry. Pertemuan itu terjadi bukan dalam ruang rapat megah, bukan di kantor guild resmi, melainkan di tengah hiruk-pikuk pasar jual beli relik dan juga lelang relik. Cry, yang saat itu baru berusia 16 tahun, sudah menjadi nama yang bergema di kalangan hunter. Ia dikenal sebagai jenius muda, yang langkahnya seakan tak bisa diprediksi. Semua orang menaruh hormat pada ucapannya, sampai-sampai kata-kata Cry di arena lelang bisa mengubah harga barang dalam sekejap. Pertemuan mereka ini sebenarnya tidak berjalan hanya satu kali, karena faktanya Cry dan Eva bertemu beberapa kali pada toko yang berbeda-beda. Awalnya Eva tidak percaya dengan semua gelar dan juga nama besar Cry, karena menurutnya mustahil ada orang yang bisa menjadi hunter level 5 kurang dari 1 tahun saja. Namun semua penilaian itu tiba-tiba saja berubah saat Cry tanpa sengaja datang menghampirinya sambil berkata seperti ini kepadanya, yaitu satu harga relik yang dia sebutkan nanti di lelang pasti akan merubah segalanya. Awalnya Cry cuma mau menggertak Eva, karena Cry pikir hari itu lawan lelang dari Cry adalah perusahaan dari Eva. Namun ternyata Eva salah paham. Di mata Eva, Cry adalah jenius sejati. Dan di mata Eva, ucapan dari Cry barusan ditujukan kepada bangsawan. Gara-gara itu, Eva pun langsung bertanya di dalam hatinya, "Aku tidak pernah bercerita kepada Cry. Bahkan ini adalah pertama kalinya Cry berbicara kepadaku. Tapi, kenapa seakan-akan Cry bisa membaca semua isi hati Eva dan juga apa yang saat ini Eva rasakan?" Intinya, walaupun Eva tahu Cry berbicara seperti itu dengan nada bercanda, faktanya tetap saja Eva malah jadi salah paham dengan kata-kata Cry. Nah, di momen itulah, atau lebih tepatnya,
Ketika Eva melihat bagaimana satu candaan Cray tentang sebuah relik bisa membuat bangsawan kelabakan, Eva pun otomatis langsung berpikir. Dia tahu bahwa kepingan terakhir dalam jaring informasi yang ia kumpulkan telah jatuh pada tempatnya. Jika ia bisa bekerja sama dengan Cray, maka monopoli bangsawan bisa diguncang dari fondasinya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih liar dari dugaan siapapun. Scene pun kini berpindah menuju ke dalam area lelang. Di pasar Zebrudia, relik bukan sekadar benda tua peninggalan zaman kuno. Mereka adalah simbol status, alat perang, bahkan kunci rahasia yang mampu mengubah keseimbangan politik sebuah negara. Karena itu, harga setiap relik biasanya sudah ditentukan oleh kesepakatan tak tertulis antara bangsawan dan para pedagang besar. Aturannya sederhana. Bila seorang bangsawan menawar, maka yang lain harus menunduk. Tidak ada pedagang biasa, apalagi hunter muda, yang berani mengangkat suara di hadapan aristokrat. Namun aturan itu mulai goyah sejak nama Cray muncul dalam lelang. Cray di usianya yang masih 16 tahun dikenal sebagai hunter muda jenius yang baru saja melejit reputasinya. Tapi Cray sama sekali tidak peduli soal reputasi ataupun hal lainnya. Cray bukan pahlawan yang memikirkan kehormatan bangsa, bukan pula ekonom yang paham mekanisme pasar. Ia hanyalah seorang kolektor relik yang rakus, yang matanya berbinar setiap kali melihat bentuk aneh, ukiran misterius, atau kilau logam asing. Masalahnya, Cray tidak paham atau mungkin tidak peduli dengan aturan tak tertulis para bangsawan. Setiap kali sebuah relik dipamerkan di pelelangan, ia akan asal membuka mulut dan menyebut angka sembarangan sesuai mood dan isi kantongnya. Jika sebuah cawan tua tampak menarik, ia akan menawar lebih tinggi dari harga pembuka tanpa ragu. Bila pedang pusaka terlihat keren, ia akan menaikkan harga berkali lipat hanya karena ingin menyimpannya di kamar penginapan. Bagi Cray, itu sekadar belanja. Ia bahkan tidak pernah memikirkan apakah tindakannya menyinggung seseorang. Namun di mata semua orang yang hadir, apa yang dilakukannya adalah bentuk perlawanan terbuka terhadap para bangsawan. Ketika seorang lord mencoba membeli sebuah relik dengan harga murah, Cray tiba-tiba menawar 2 kali lipat. Ketika seorang duke mengangkat suara untuk mengklaim kepemilikan eksklusif atas kristal kuno, Cray justru menawar lebih tinggi sambil menguap. Bagi bangsawan, itu adalah penghinaan. Namun bagi rakyat kecil, itu bagaikan simbol pembebasan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, harga relik tidak lagi ditentukan oleh aristokrat rakus, melainkan oleh seorang hunter muda yang kelihatan tidak peduli pada politik. Efeknya luar biasa. Harga-harga relik di pasar mulai berubah. Bila Cray terlihat tertarik pada suatu barang, harga barang itu bisa melonjak berkali-kali lipat, meski nilai aslinya tidak seberapa. Sebaliknya, bila Cray menjelek-jelekkan sebuah relik, maka nilainya jatuh hingga tak ada yang berani membeli. Kata-kata yang keluar dari mulutnya, meski asal dan tanpa dasar, langsung dianggap sebagai penilaian mutlak. Bagi bangsawan, ini adalah bencana. Seluruh skema licik mereka untuk memonopoli relik hancur berantakan, sebab rakyat jelata kini berani menawar dengan percaya diri, mengutip kata Cray sebagai landasan. Seakan-akan anak muda itu mengawasi setiap gerakan mereka. Padahal kenyataannya, Cray hanya mengikuti naluri kolektornya yang aneh, tanpa pernah memikirkan dampak politik yang ia timbulkan. Namun bagi dirinya sendiri, semua itu berubah menjadi pisau bermata dua. Karena setiap kali Cray benar-benar tertarik pada sebuah relik, harga barang itu pasti langsung meroket. Bahkan relik murahan yang seharusnya bisa ia beli dengan harga rendah pun mendadak jadi rebutan. Ia sering menggerutu dalam hati, bertanya-tanya kenapa setiap belanjanya jadi menyiksa. Dari situlah lahir strategi barunya. Bila Cray benar-benar menginginkan sebuah relik, ia akan menjelek-jelekkan benda itu terlebih dahulu. Ia akan berkata bahwa relik itu tidak berguna, cacat, atau bahkan palsu. Para bangsawan dan pedagang akan menelan mentah-mentah ucapannya, harga pun jatuh, dan ketika semua orang sudah kehilangan minat, barulah Cray kembali diam-diam untuk membeli barang itu dengan murah. Taktik absurd ini justru memperkuat kesalahpahaman. Rakyat semakin yakin bahwa ia punya pengetahuan misterius yang melampaui para ahli, sementara bangsawan semakin geram karena tak bisa membaca pikirannya. Dan tanpa disadari Cray sendiri, semua tindakannya perlahan
menjadikannya legenda hidup. Seorang simbol yang mampu mengguncang tatanan ekonomi Zerbrudia hanya dengan ucapan singkat yang keluar dari mulutnya. Bentar cuy, baru inget saat bahas cerita dari Eva. Apakah kalian ingat kekuatan Cray? Semua ucapan Cray pasti jadi kenyataan. Kalau Cray bilang A, pasti jadi A. Kalau Cray bilang B, pasti jadi B. Nah, di masa depan nanti, ada kejadian unik yang membuktikan kekuatan dewa dari Cray adalah kekuatan merubah ilusi menjadi reality. Ingat gambar ini kan? Dia adalah Greg Zangrif. Awalnya dia cuma karakter NPC biasa. Dia adalah proxy atau orang bayaran dari Cray. Buat ikutan nawar lelang, supaya harganya bisa sesuai dengan yang Cray inginkan. Suatu hari, dia kena Thousand Trials, dan gak sengaja nawar harga golem sampai 1 juta gold lebih. Padahal uang dari Zangrif gak lebih dari 50.000 gold. Di akhir cerita novelnya, Cray sempat berkata kepada Zangrif bahwa suatu hari nanti dia bakalan jadi sultan sekaligus pedagang terkaya di dunia. Tentu saja cerita itu tidak akan ada yang percaya karena Zangrif adalah hunter level 3 biasa aja yang hidup serba kekurangan. Artinya, mau kerja sampai mati pun dia tidak akan bisa jadi kaya. Tapi setelah volume ke-12 kemarin selesai atau setelah Arkot Fortress selesai, maka ada satu cerita spesial yang menceritakan bahwa Greg telah terpilih sebagai satu-satunya pedagang yang diperbolehkan untuk membantu pembangunan 2 negara sekaligus, yaitu negara Yggdra dan juga negara manusia tanah, tepat di bawah negara Zerbrudia. Nama chapter yang membahas masa depan Greg sebagai seorang merchant kaya adalah sebagai berikut, yaitu Kejayaan Greg Sang Pedagang Pemula. Tentu saja kami akan ceritain itu lain waktu, tapi kalau kamu mau baca sendiri duluan dan pengen bukti lebih lanjut bahwa ucapan Cray bisa jadi kenyataan, maka kalian bisa baca ending volume ke-12 itu. Oke, balik lagi ke lanjutan cerita Eva tadi. Nah, cerita inilah yang di kemudian hari atau di tahun-tahun mendatang justru malah dijadikan alasan bagi Citri, sekaligus justru malah dijadikan senjata oleh Citri. Dalam sudut pandang Cray, rencananya sudah sempurna. Tapi terlepas semua hal itu, di masa depan ada satu orang yang sadar. Yap, dia adalah Citri Smart. Taktik pura-pura tidak suka, lalu beli murah itu sebenarnya tidak pernah gagal digunakan. Tapi jika terjadi kegagalan, maka itu adalah rencana dari Citri. Terkadang, Citri akan membocorkan minat dan juga relik yang diinginkan oleh Cray tepat kepada pasar lelang. Sehingga harga yang harusnya sudah dibuat murah otomatis jadi semakin tinggi. Dengan cara seperti ini, maka mau tidak mau Cray pasti akan pinjam uang kepada Citri. Mengingat cuma Citri saja, orang yang mempunyai uang dengan nominal tidak terbatas. Pada cerita Arwah Berduka, tujuannya satu, yaitu supaya hutang Cray menjadi semakin banyak dan Cray harus membayarnya dengan cara menikah. Tapi itu adalah cerita untuk lain waktu, karena faktanya cerita dari Eva saat ini belum selesai. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan cerita Eva sampai klan berdiri dulu, tapi pada video berikutnya.